Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 22411005. Mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kriteria penilaian investasi. Kriteria penilaian investasi mengacu pada faktor-faktor yang digunakan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan atau keuntungan dari suatu investasi. Berikut adalah beberapa kriteria penilaian investasi yang umum digunakan. Nomor 1, Return on Investment. ROI mengukur tingkat pengambilan investasi dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara keuntungan bersih yang diperoleh dari investasi dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi return on investment, semakin menguntungkan investasi tersebut. Nomor 2, risk management atau manajemen risiko. Evaluasi risiko yang terkait dengan investasi termasuk risiko keuangan, operasional, pasar, dan lainnya. Investasi yang memiliki risiko yang lebih rendah cenderung lebih disukai, tetapi risiko yang lebih tinggi seringkali berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih besar. Nomor 3, time horizon atau horizon waktu. Menentukan periode waktu yang diharapkan untuk mencapai hasil investasi yang diinginkan. Beberapa investasi mungkin memiliki horizon waktu pendek, sementara yang lain memerlukan kesabaran untuk hasil jangka panjang. Pentingnya memahami sumber dana, memastikan kestabilan keuangan. Memahami sumber dana membantu dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan sehingga dapat mengendalikan risiko finansial. Memperkuat pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang baik tentang sumber dana, manajer dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik untuk pertumbuhan perusahaan. Persiapan untuk ekspansi. Mengetahui sumber dana secara detail membantu perusahaan dalam melaksanakan ekspansi bisnis dengan lebih efektif. Sumber dana eksternal. Yang pertama, labanya ditahan. Keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham untuk digunakan kembali dari perusahaan. Nomor 2, penyusutan. Pengurangan nilai aset diakui sebagai biaya tanpa pengeluaran langsung. Yang ketiga, penjualan aset. Mendapatkan dana dari penjualan aset yang tidak lagi diperlukan. Laba earnings yang dipertahankan. Yang pertama, definisi. Laba-laba earnings adalah keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Yang kedua, keuntungan. Meningkatkan sumber dana internal, memperkuat posisi keuangan perusahaan, dan mengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal. Penyesuaian. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap pajak dan dividen agar laba-laba earnings dapat dikelola dengan efektif. Depresiasi. Yang pertama, pengurangan nilai aset secara sistematis setiap periode akuntansi. Yang kedua, membantu menutupi pengeluaran penggantian aset tetap dan masa depan. Yang ketiga, mengurangi keuntungan kena pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajak. Penjualan aset. Yang pertama, di mana digunakan. Aset tidak lagi diperlukan untuk operasi bisnis. Yang kedua, tujuan. Untuk memperoleh sumber dana tambahan. Yang ketiga, proses. Penjualan aset tak terpakai atau tidak produktif. Sumber dana eksternal. Yang pertama, pendanaan ekuitas. Memperoleh dana dengan menjual saham perusahaan kepada investor yang dapat membantu pertumbuhan tanpa menimbulkan beban utang. Yang kedua, pendanaan utang. Mendapatkan dana melalui pinjaman yang dapat digunakan untuk investasi untuk operasional perusahaan. Yang ketiga, hibah dan subsidi. Mendapatkan sumber dana dari pemerintah atau lembaga untuk mendukung proyek tertentu. Pendanaan ekuitas. Pendanaan yang pertama, pendanaan dari pemegang saham meliputi penertiban saham baru atau peningkatan modal yang sudah ada. Yang kedua, kepentingan pemegang saham mendapatkan hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, action plan untuk pemegang saham meliputi pembagian dividen atau investasi kembali ke perusahaan. Pinjaman pembiayaan. Yang pertama,
Pinjaman pembiayaan adalah sumber dana eksternal yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya atau proyek tertentu. Yang kedua, proses umumnya melibatkan kesepakatan bunga dan jangka waktu pembayaran yang harus dipatuhi oleh pembinjam. Yang ketiga, jenis dapat berupa pinjaman dari bank, obligasi, korporasi, atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.